شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di serial Ramadan dari Surabaya Mengaji, yang insya Allah akan membahas topik-topik menarik seputar Ramadan. Bersama kami sekarang Ustadz Ma'ruf Nur Salam hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Allahumma amin. Masya Allah. Di bulan Ramadan Ustaz, banyak orang menginginkan amalannya diterima Ustaz. Nah, kira-kira apa saja Ustaz yang bisa membuat amalan kita ini diterima di bulan Ramadan, khususnya puasa Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Secara umum bahwa semua amal itu diterima oleh Allah jika terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas, dan itu hati, bahwa ibadah yang dilakukan ini di dalam hatinya semata-mata karena ibadah kepada Allah, tidak karena kepentingan dunia, tidak karena kepingin dipuji orang dan semisalnya. Yang kedua yaitu sesuai tuntunan, bahwa ibadah yang dilakukan sesuai tuntunan. Ini masuk di dalam semua ibadah, tidak hanya puasa gitu. Apabila salah satu dari dua hal ini tidak terpenuhi, maka sesungguhnya orang yang melakukan itu seperti melakukan ibadah tapi dapatnya dosa. Contoh, kalau dia sholat misalnya, takbir sampai salam benar semuanya, tapi hatinya kepingin dilihat orang, kepingin dipuji orang, itu riya, nggak dapat pahala dari sholatnya, malah dapat dosa. Hatinya betul-betul ikhlas, tapi ibadah yang dilakukan itu tidak ada tuntunannya di dalam Quran dan hadis. Berarti sesungguhnya itu bukan ibadah. Kenapa? Ibadah itu menjalankan perintah Allah melalui lisan Rasulnya. Lah kalau nggak ada dalam Quran dan hadis, nggak ada perintah, maka itu bukan ibadah. Nah, maka tidak diterima sebagai ibadah. Dan kalau itu difahami ini ibadah tapi nggak ada tuntunannya, malah itu bid'ah yang tersesat, dapatnya dosa. Nah, karena itu harus ikhlas dan sesuai tuntunan. Khusus untuk puasa, supaya puasanya itu diterima oleh Allah harus terpenuhi rukunnya. Dan rukunnya hanya dua, yaitu niat puasa. Niat puasa itu adanya di dalam hati yang paling dasar. Misal, setiap orang Islam faham malamnya itu tarawih atau ada tarawih, dan dia tidak musafir, dia tidak sakit, sebagai orang Islam besok puasa, berarti sudah ada niat puasa. Gitu. Sudah ada niat puasa. Itu rukun yang pertama. Yang kedua, mulai subuh sampai maghrib tidak terjerumus kepada pembatal. Apa pembatal itu? Yang paling pokok adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri. Nah, itu yang paling pokok yang berkaitan dengan makan atau minum, mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman atau hubungan suami istri. Itu kalau ditinggal maka secara global berarti puasanya sah. Tapi puasa sah di sini itu bisa hanya berupa menggugurkan kewajiban. Belum tentu dapat pahala. Lah bagaimana supaya puasanya itu juga menggugurkan kewajiban dan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan janji-janji yang sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena orang yang berpuasa itu janji Allah SWT yang disabdakan oleh Rasulullah sangat banyak. Ya. Di antaranya menghapuskan dosa yang lalu. Di antaranya akan jadi syafaat di hari kiamat. Di antaranya akan jadi benteng api neraka. Di antaranya juga akan langsung mendapatkan pahala puasa yang langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Nah, bagaimana supaya ibadah puasanya itu bisa seperti itu? Maka itu harus secara global dua hal. Ibadah puasanya mulai subuh sampai maghrib itu diisi dengan ketaatan-ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga bungkusnya itu adalah ibadah puasa, dalamnya penuh dengan ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah.
Gitu. Nah, yang kedua adalah dengan meninggalkan ucapan dan perbuatan dosa. Ucapan apapun, mau ucapan bohong, mau ucapan kotor, mau kata-kata yang intinya yang kata-kata yang tidak dibenarkan di dalam Islam, atau perbuatan-perbuatan apapun. Mata melihat yang haram juga perbuatan, telinga mendengarkan yang haram juga perbuatan, lisan berbicara yang haram gitu, melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan, itu semua adalah perbuatan. Nah, kalau diisi mulai pagi sampai maghrib, ketika dia puasa itu diisi dengan ketaatan, baca Quran, zikir, dan ibadah-ibadah lain, maka itu akan memperberat kualitas puasanya, dan janji-janji yang tadi disebutkan itu insya Allah akan diterima oleh orang itu dari Allah nanti di hari kiamat. Dan yang kedua adalah dengan meninggalkan ucapan dan perbuatan dosa, karena kalau sampai ucapan dan perbuatan dosa itu dilakukan, bisa-bisa tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Wallahu alam, mungkin itu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di serial Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.